Seberapa kokoh keyakinanmu? Karena gini, yang namanya keyakinan itu punya kekuatan yang berbeda-beda, punya kedalaman yang berbeda-beda. Jadi kita perlu mengevaluasi seberapa kokoh keyakinan kita, seberapa dalam keyakinan kita, seberapa kuat keyakinan kita. Kita baca Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ini yang ngomong adalah Rasul Paulus. Kita ngerti dia ini kelas berat ya. Kita ngerti dia ini bukan sembarangan, nggak ecek-ecek ya. Ini dia memang pahlawan iman yang sejati. Nah, mari kita lihat tingkat keyakinan Rasul Paulus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Perhatikan baik-baik. Dia ngomong, aku yakinnya nggak sembarangan, yakinnya nggak asal yakin. Tapi aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kokoh itu kuat. Kuat itu berakar, mendalam. Oke, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah kabar baik. Ya, Injil itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi keyakinan Rasul Paulus terhadap firman, terhadap Injil itu sangat kokoh, sangat kuat, sangat berakar. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, ini yang harus Anda mengerti, Anda harus tangkap ketika kita itu baca Injil, ketika kita baca firman, itu bukan sekedar alfabet, bukan sekedar kata-kata random atau kata-kata yang disusun dengan indah. No. Ya, firman, Alkitab, Injil yang kita baca, Paulus ngomong gini, itu adalah kekuatan Allah. Karena itu dia punya keyakinannya gak sembarangan. Keyakinannya kokoh karena ada power, ada kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Lanjutkan dulu pembacaan kita. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil, firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil yang sama itu hanya akan menyelamatkan orang yang percaya. Kalau nggak percaya, nggak bisa melihat keselamatan. Hanya ketika percaya, Injil yang sama akan memanifestasikan kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, untuk memerdekakan kita dari dosa, untuk membawa pengampunan dosa atas hidup kita, untuk menyucikan, menguduskan hidup kita, memurnikan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, untuk mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Kekuatan Injil itu hanya akan dimanifestasikan bagi setiap orang yang percaya. Makanya karena Paulus ngerti rahasia itu, dia nggak mau asal percaya. Dia nggak mau asal beriman. Tapi dia berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Yakinnya kokoh sekali, yakinnya kuat sekali, yakinnya berakar sekali dalam Injil, dalam firman. Karena itu Paulus bisa melihat bagaimana kekuatan Allah dimanifestasikan dengan bebas, dengan dahsyat di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Selalu dia melihat ada demonstrasi kuasa Allah, ada kelepasan terjadi, ada terobosan rohani terjadi dimanapun dia berada. Injil diberitakan, pertobatan jiwa-jiwa terjadi, revival, kebangunan rohani terjadi, kerajaan Allah diperluas. Jadi kuasa yang besar, kekuatan yang besar itu bisa dimanifestasikan karena Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh
akan Injil Yesus Kristus, akan firman Allah. Hari ini saya ingin ajak Anda untuk memperdalam keyakinanmu, memperkuat keyakinanmu, memperkokoh keyakinanmu. Saya tanya sama saudara, apakah Anda percaya firman Tuhan yang berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Saya percaya kita semua, mungkin hampir semuanya ya, kita akan ngomong percaya dong, masa firman Allah kita nggak percaya. Oke, Anda percaya, tapi seberapa kokoh kepercayaanmu ketika sakit penyakit benar-benar datang? Mungkin atas tubuh saudara, mungkin atas tubuh orang yang Anda kasih. Seberapa engkau yakin akan kuasa doa yang bila dengan yakin didoakan? Karena kalau kita benar-benar yakin, kenapa kok kita panik? Kalau kita benar-benar yakin, kenapa kok kita sudah bingung sendiri? Waduh, harus cari obat ini dulu, obat itu dulu, ngelakuin ini dulu. Kenapa kok kita tidak awalnya benar-benar kita punya keyakinan kokoh? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, ya. Jadi seringkali keyakinan kita belum berakar, keyakinan kita belum kokoh, sehingga ya antara percaya tapi juga kurang percaya. Banyak orang Kristen di posisi seperti itu, antara percaya dan kurang percaya, dan peperangan rohani ini akan terus-menerus terjadi. Saya tanya sama saudara, kalau saudara benar-benar percaya enggak surga itu ada, neraka itu ada? Saya yakin semua orang Kristen akan ngomong percaya. Tapi pertanyaannya, kalau kita benar-benar percaya, yakin surga itu ada, yakin neraka itu ada, kenapa kok kita diam saja melihat ada keluarga kita belum diselamatkan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat teman-teman kita masih hidup dalam dosa, kenapa kok kayaknya kita enteng banget, kita biasa-biasa aja? Kalau kita benar-benar percaya surga itu ada, neraka itu ada. Rasul Paulus yang punya keyakinan yang kokoh akan Injil, akan firman, dia percaya surga, dia percaya neraka. Dia berjuang all out untuk memberitakan Injil, untuk berusaha semaksimal mungkin sehingga mereka, jiwa-jiwa yang terhilang itu bisa bertobat, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima pengampunan dosa dan diselamatkan. Sementara kita dan banyak orang Kristen yang ngomong percaya tapi percayanya antara percaya dan ya agak percaya atau kurang percaya. Tapi belum di level yang aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil Yesus Kristus. Jadi hari ini tantangannya buat kita, seberapa kita percaya dengan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga terus-menerus menghadapi peperangan rohani ini. Antara percaya dan tidak percaya, itu adalah spiritual warfare. Peperangan rohani. Kadang-kadang tarik-tarikan. Sama-sama saya melayani Tuhan. Saudara juga sama-sama melayani Tuhan. Pertanyaannya, kita melayani Tuhan dengan mengandalkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, atau pakai hikmat manusia, kekuatan kita sendiri, program manusia dibuat gimana ya, kalau nanti kuasa Allah nggak bekerja sampai seperti apa ya, tapi kan kita sudah buat program manusia dulu. Saudaraku, banyak orang percaya tapi tidak percaya, atau percaya namun kurang percaya. Percaya tapi ya nggak percaya. Jadi percayanya nggak kokoh, percayanya nggak menggigit, percayanya nggak kuat. Itu sebabnya kemarin waktu pandemi datang, waktu resesi datang, waktu krisis datang, banyak orang yang imannya roboh, banyak orang yang percayanya roboh. Tadinya kalau minggu kita beribadah, kita bisa ngomong seperti Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow, itu perkataan firman Tuhan yang luar biasa. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Wah, tadinya komitmen kita untuk beribadah, komitmen kita untuk melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan melayani, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tadinya komitmen kita kuat. Begitu pandemi datang, badai datang, ya, gelombang datang,
Banyak orang yang ibadahnya roboh. Sekalipun sudah boleh ibadah, tapi ibadahnya roboh. Banyak orang yang pelayanannya roboh. Berapa banyak orang yang dulu melayani, terus kemudian berhenti melayani. Ini satu tantangan buat kita. Ya, berapa banyak orang yang tadinya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kemudian imannya roboh ketika menghadapi realita. Ya, ngadepin kesukaran secara ekonomi, kesukaran di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Terus kemudian imannya tergoncangkan. Saya mau ngomong sama saudara, ya semua iman itu punya akar. Kalau akarnya diterpa badai atau angin yang lebih lemah daripada kekuatan akarnya, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau diterpanya lebih kuat dari kekuatan akarnya, roboh dia. Jadi waktu kemarin ada gelombang yang besar, pandemi, resesi, krisis. Saudara bisa ngukur area mana saja yang imanmu tetap kokoh dan area mana saja yang imanmu roboh. Hari ini saya ajak kita evaluasi terhadap setiap firman Tuhan, setiap komitmen kita sama Tuhan. Seberapa kokoh iman kita? Coba Anda tanya waktu pandemi kemarin. Komitmen Anda untuk doa puasa. Seberapa kokoh? Saya jujur aja ngomong sama saudara, saya sempat komitmennya, imannya roboh untuk waktu doa puasa. Waduh, ini lagi pandemi, berhenti puasa. Sesaat saya sempat ngalami kayak gitu. Tapi setelah itu saya bersyukur sama Tuhan, saya diingatkan, saya bangkit kembali dalam iman dan kemudian dipulihkan kembali. Sekarang berakar lebih dalam, berakar lebih kuat lagi. Tapi kita harus terus mengevaluasi area mana saja dalam hidup kita yang percaya tetapi belum kokoh. Percaya tapi masih rapuh. Percaya tapi masih lemah. Hari ini ambil komitmen untuk saudara memperkokoh, memperdalam, berakar lebih kuat. Karena kita tangkap ya Rema tahun ini adalah tahun berakar dan berbuah. Jadi mari kita berakar yang lebih kuat. Sehingga kita bisa berbuah-buah, memanifestasikan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi di area pelayanan, di area kehidupan rohani, ya, di area pekerjaan, di area kesehatan, di semua area dalam hidup kita. Ayo kita evaluasi. Mana yang disiplin-disiplin kita, disiplin rohani kita itu roboh. Gak konsisten. Kadang on, kadang off. Ya saat teduhnya kadang on, kadang off. Puasanya kadang on, kadang off. Ibadahnya kadang on, kadang off. Ya, bersaksinya kadang on, kadang off. Melayani Tuhannya kadang on, kadang off. Mengembalikan persepuluhannya kadang ya, kadang mulai ragu-ragu. Menabur benih profetiknya kadang mantap, kadang aduh kita kayaknya tidak. Saudaraku, saya mau ngomong sebenarnya, coba Anda cek disiplin rohani yang mana, komitmen mana dalam hidupmu yang belum sekokoh itu. Hari ini saya ajak, saya tantang Anda memperkokoh, memperkuat keyakinanmu, berakarnya dalam-dalam sehingga engkau juga bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh, saya berdoa mulai hari ini kekuatan firman mendatangkan keselamatan atas hidupmu. Kekuatan Injil mendatangkan kemerdekaan dari semua belenggu dosa dalam hidupmu. Kekuatan firman Allah menghancurkan stres, depresi, frustrasi, dan mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan meluap dalam hatimu. Saya berdoa sementara engkau percaya dengan firman Tuhan, mulai hari ini kegagalanmu dirubah jadi keberhasilan. Mulai hari ini apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tahun ini kemenangan terbesar akan terjadi dalam hidupmu. Mujizat yang memecahkan rekor yang belum pernah engkau alami sebelumnya, Tuhan kerjakan. Oke? Jadi ini tantangan buat kita semua. Perdalam keyakinanmu, perkokoh imanmu, dan lihatlah kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu.
Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.